Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Alins dengan NIM 220701502226 dari kelas D, mata kuliah Psikologi Bencana, Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman semuanya, setelah mendengarkan materi mengenai 4 kategori sumber daya seperti objek, personal, condition, dan juga energi, kali ini saya akan membawakan materi mengenai prinsip primacy of loss dan research investment dari conservation of research theory oleh Stephen Hopeful. Nah, jadi teman-teman, materi ini sangat penting, terutama dalam konteks psikologi bencana, karena membantu kita memahami mengapa kehilangan itu bisa begitu menghantam psikologis manusia, serta bagaimana individu berusaha bertahan dengan sumber daya yang dimilikinya. Yuk kita langsung saja ke materi. Nah, jadi teman-teman, bayangkan sejenak ya, jika suatu hari rumah kita itu tersapu banjir, seluruh barang berharga hanyut, bahkan mungkin anggota keluarga kita ikut menjadi korban. Nah, rasa kehilangan itu begitu menghantam, lebih berat daripada rasa senang yang pernah kita rasakan ketika membeli rumah baru atau mendapatkan bonus gaji. Nah, pengalaman ini yang coba dijelaskan oleh teori conservation of research dari Hopful. Dan teori ini membantu kita memahami dinamika stres, kehilangan, dan strategi bertahan hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa yang pertama kali mengembangkan teori ini. Nah, jadi teori conservation of resource ini pertama kali dikembangkan oleh Stephen E. Hopeful pada tahun 1989. Nah, menurut Hopeful sendiri, manusia itu selalu berusaha untuk memperoleh, mempertahankan, dan melindungi sumber daya. Pada teori ini menekankan bahwa stres itu muncul ketika seseorang mengalami 3 hal utama. Jadi yang pertama itu ada kehilangan sumber daya. Yang kedua, ketika ada ancaman untuk kehilangan sumber daya atau resource-nya. Dan yang ketiga itu ketika usaha atau upaya mereka memperoleh sumber daya atau resource itu ternyata gagal. Nah, Hopeful itu kemudian membagi sumber daya ke dalam 4 kategori pertama. Yang pertama ada kategori objek resources, yang dimana objek ini seperti benda berharga seperti rumah, kendaraan, atau aset fisik lain. Yang kedua ada kondisi atau condition resource, yang dimana seperti kondisi bernilai, misalnya pekerjaan, status pernikahan, atau jabatan. Nah, yang ketiga itu personal resource atau karakteristik personal. Nah, ini seperti karakteristik individu ya teman-teman, seperti ketampilan, harga diri, atau kepercayaan diri. Dan yang terakhir itu ada energy resource, yang dimana energy resource ini energi yang dapat dipakai untuk memperoleh sumber daya atau resource lain, misalnya uang, waktu, atau pengetahuan. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini saya menjelaskan mengenai prinsip primacy of loss. Nah, jadi prinsip primacy of loss ini merupakan salah satu konsep utama ya teman-teman dalam teori conservation of resource atau core theory yang dikembangkan oleh Stephen E. Hopeful pada 1989 dan 2001. Nah, teori ini teman-teman menjelaskan bahwa manusia itu berusaha keras untuk memperoleh, mempertahankan, dan melindungi sumber daya yang mereka anggap itu bernilai, seperti pekerjaan, dukungan, status, rasa aman, waktu, ataupun harta benda mereka. Nah, prinsip primacy of loss ini menyatakan bahwa kehilangan logis yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan atau perolehan sumber daya atau gain ya teman-teman. Nah, dengan kata lain, kehilangan sesuatu yang berharga jauh lebih menyakitkan dibandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, menurut Hopeful pada tahun 1989, kehilangan itu memiliki efek dominan. Kenapa? Karena pertama, kehilangan itu seringkali memicu reaksi emosional yang kuat, seperti stres, kecemasan, trauma, atau perasaan tidak berdaya. Nah, sebaliknya, keuntungan atau perolehan baru biasanya itu hanya menghasilkan kebahagiaan sementara yang cepat menurun seiring waktu. Nah, hal ini tuh terjadi karena manusia secara evolusioner lebih terprogram untuk menghindari ancaman dan kehilangan. Sebab kehilangan dapat mengancam kelangsungan hidup, baik secara fisik maupun psikologis. Secara contoh,
Nah, seseorang yang kehilangan pekerjaan itu akan mengalami tekanan dan stres yang berkepanjangan, sementara mendapatkan bonus kecil hanya menimbulkan kebahagiaan sesaat. Nah, ini menunjukkan bahwa kehilangan satu sumber daya besar seperti pekerjaan itu bisa jauh lebih berpengaruh dibandingkan memperoleh keuntungan kecil. Nah, dalam konteks bencana atau situasi krisis, kehilangan rumah, pekerjaan, atau anggota keluarga itu menimbulkan stres yang mendalam dan dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti trauma atau depresi. Sebaliknya, mendapatkan bantuan materi atau dukungan sosial baru memang dapat membantu pemulihan, tapi tidak semerta-merta meniadakan rasa kehilangan yang sudah terjadi. Nah, dalam konteks pekerjaan sendiri, seperti karyawan yang kehilangan posisi atau status, itu bakalan merasakan dampak emosional yang jauh lebih kuat daripada kebahagiaan singkat yang muncul ketika mereka menerima penghargaan kecil ataupun bonus. Selanjutnya, kita membahas mengenai prinsip research investment. Nah, jadi prinsip kedua ini dapat kita ketahui bahwa prinsip yang kedua itu research investment, yang dimana manusia akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk pertama, mencegah kehilangan lebih lanjut. Nah, ketika seseorang mengalami tekanan atau kehilangan sumber daya, langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan sisa sumber daya untuk mencegah kehilangan yang lebih besar. Nah, individu itu bakal memprioritaskan tindakan yang bisa menghentikan atau memperlambat proses kehilangan, karena kehilangan tambahan itu bakalan memperburuk kondisi stres mereka. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin bakal menghemat uang dan mengurangi pengeluaran sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi agar tidak kehilangan sumber daya finansial lainnya. Nah, dalam konteks psikologis, seseorang juga itu dapat mencari dukungan sosial atau emosional untuk mempertahankan rasa aman dan menghindari penurunan kesehatan mental. Yang kedua yaitu memulihkan kerugiannya. Nah, jika kehilangan telah terjadi, manusia itu bakalan berusaha menggunakan sumber daya yang tersisa untuk memulihkan apa yang telah hilang. Nah, proses ini mencakup upaya pemulihan dari aspek material, sosial, maupun emosional. Nah, seseorang yang kehilangan pekerjaan misalnya akan menggunakan waktu, tenaga, dan koneksi sosial untuk mencari pekerjaan baru atau meningkatkan keterampilan. Dan dalam konteks emosional, seseorang yang kehilangan dukungan sosial akan berusaha membangun kembali jaringan pertemanan atau memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, yang ketiga itu dan yang terakhir itu memperoleh sumber daya baru ya teman-teman. Nah, selain mencegah dan memulihkan, manusia juga itu berupaya mengembangkan dan memperluas sumber daya baru agar memiliki cadangan ketika kehilangan terjadi di masa depan. Nah, upaya ini merupakan strategi proaktif dalam manajemen stres dan kesejahteraan. Nah, individu itu berusaha meningkatkan kapasitas dirinya seperti melalui pendidikan, pelatihan, atau memperluas jaringan sosial untuk memperkuat sistem sumber daya pribadinya. Dengan demikian, seseorang tidak hanya bereaksi terhadap kehilangan, tapi juga membangun ketahanan atau resilience melalui akumulasi sumber daya baru. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai kasus yang ada di Indonesia, dan prinsip ini bisa kita lihat ya teman-teman dalam kasus nyata di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Jadi, peristiwa gempa dan tsunami Palu tahun 2018 itu menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Dalam perspektif teorinya Conservation of Resource atau CORE dari Stephen E. Huffle pada 1989, kondisi ini tuh menggambarkan secara nyata prinsip primacy of loss, di mana kehilangan memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan atau bantuan kecil yang diterima setelahnya. Nah, jadi teman-teman, kehilangan rumah dan anggota keluarga merupakan bentuk loss of major research, baik secara material maupun emosional. Dan dampaknya itu seperti rasa tidak aman dan ketidakpastian masa depan. Dari yang kedua, trauma mendalam akibat kehilangan orang terdekat. Dan yang ketiga, stres berkepanjangan akibat kehilangan identitas sosial dan tempat tinggal. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan besar memiliki efek emosional yang lebih kuat daripada kebahagiaan sementara yang timbul dari bantuan atau donasi kecil.
Nah, ketika pemerintah dan masyarakat kemudian membangun hunian sementara atau huntara, itu merupakan bentuk nyata dari prinsip resource investment, yaitu penggunaan sumber daya bersama tenaga, waktu, dana, dan dukungan sosial. Nah, untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Melalui tindakan kolektif ini, masyarakat itu tidak hanya berusaha memulihkan sumber daya yang hilang atau recovery, tapi juga membangun sumber daya baru seperti rasa kebersamaan, dukungan sosial, dan community resilience. Nah, kasus yang kedua itu banjir di Jakarta di tahun 2020. Nah, pada peristiwa banjir besar Jakarta tahun 2020 itu, banyak warga mengalami kehilangan harta benda, kendaraan, hingga sumber penghasilan harian. Nah, menurut prinsip primacy of loss, kehilangan ini menimbulkan dampak emosional dan sosial yang jauh lebih besar daripada rasa syukur sesaat ketika menerima bantuan darurat. Nah, kehilangan penghasilan dan barang pribadi itu menimbulkan rasa cemas akan masa depan, kelelahan emosional akibat kerusakan lingkungan tempat tinggal, stres finansial yang berkepanjangan. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Hapfel bahwa kehilangan sumber daya utama itu menimbulkan stres dan trauma lebih besar dibandingkan dengan efek positif dari keuntungan kecil. Nah, meskipun mengalami kerugian besar, masyarakat menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, saling membantu mengevakuasi warga, menyediakan makanan, dan membersihkan lingkungan. Nah, gotong royong ini memperkuat social resilience dan menunjukkan bahwa investasi sumber daya bersama dapat mempercepat pemulihan psikologis dan sosial masyarakat yang terdampak bencana. Nah, melalui tindakan altruistik ini dan solidaritas, masyarakat Jakarta berupaya mempertahankan sumber daya sosial seperti dukungan dan rasa kebersamaan yang menjadi kunci pemulihan. Nah, jadi teman-teman, tentu saja teori ini tidak sempurna. Ada beberapa kritik yang perlu kita pahami. Yang pertama, fokus dominan pada sumber daya materi dan sosial. Sementara faktor spiritual atau makna hidup itu kurang diperhatikan. Nah, yang kedua itu kesan mekanis dalam menjelaskan stres. Karena di sini seolah-olah manusia hanya dihitung berdasarkan jumlah sumber dayanya. Yang ketiga, kurang memberi ruang pada perbedaan individu. Padahal ada orang yang sangat tangguh meski kehilangan banyak dan ada pula yang cepat rapuh. Yang keempat itu keterbatasan universalitas karena tidak selalu relevan di setiap konteks budaya, termasuk di Indonesia yang kaya dengan nilai gotong royong dan spiritualitas. Nah, yang terakhir itu potensi pengembangan yang masih terbuka, misalnya dengan mengintegrasikan teori resiliensi atau post-traumatic growth. Dari materi ini, ada 3 hal yang penting yang bisa kita petik ya teman-teman. Yang pertama itu kehilangan lebih berdampak besar daripada keuntungan. Nah, teman-teman harus ingat bahwa itu adalah prinsip primacy of loss. Yang kedua, individu akan berusaha menginvestasikan sumber daya yang ada untuk bertahan dan pulih. Nah, yang ada untuk bertahan dan pulih itu yang disebut resource investment. Dan yang terakhir itu pasca bencana, intervensi yang tepat bisa mencegah lingkungan kerugian atau yang disebut loss spirals dan justru mendorong gain spirals. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kita semua refleksi sejenak ya dan memikirkan jawaban dari pertanyaan yang ingin saya berikan. Jadi dapat kalian baca di sini bahwa jika Anda berada dalam masa sulit, sumber daya apa yang akan Anda jaga dan bagaimana Anda akan menggunakannya untuk pulih dan tumbuh kembali. Teman-teman silahkan untuk refleksi sejenak dan memikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Nah, jadi dengan memahami teori Hapfel ini, kita itu bisa menjadi lebih peka terhadap dampak psikologis bencana dan menyadari pentingnya membangun ketahanan bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video pembelajaran lebih lengkap mengenai loss spirals dan gain spirals dari Mutiara Nabila ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.